kelima, ucapan terima kasih. Keenam, doa tutup. Dan acara yang ketujuh, door praise. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Baiklah, ucapan syukur pernikahan emas 50 tahun keluarga Pendeta Hudson Kolompis, sarjana teologi, dan Pendeta Muda Elizabeth Mapan akan segera dimulai. Kita akan ikuti acara yang pertama. Ucapan selamat datang atas nama seluruh keluarga besar keluarga Pendeta Hudson Kolompis dan Pendeta Muda Ibu Elizabeth Mapan mengucapkan selamat datang kepada para undangan. Pertama, ucapan selamat datang kepada hamba Tuhan yang akan melayani kita malam hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, Evangelis Pendeta Bapak Ferdinand Patras. Paduan suara Serafim diucapkan selamat datang, selamat menikmati Kepulauan Sangihe, dan malam hari ini selamat menikmati ibadah bersama dengan seluruh undangan yang ada, para hamba Tuhan, ibu rohani, semuanya. Acara prosesi masuk keluarga dimulai. Ya Bapak Ibu Saudara, kita akan saksikan bersama inilah anak yang tertua. Anak yang tertua, Bapak Yance Kolompis, Diana Gunawan Kolompis. Cucu-cucu yang hari ini boleh hadir hari ini karena sedang mengikuti studi di Jerman. Dan inilah anak yang kedua, Bapak Jeffrey Kolompis dengan anak menantu Ibu Rina Prihatini. Cucu-cucu William Edgar Kolompis dan Clement Owen Kolompis. Pemutaran video pasangan mempelai berjalanan 50 tahun. Kita saksikan bersama saudara betapa gantengnya Bapak Hudson Kolompis dan betapa cantiknya Ibu. Sampai saat ini keluarga Kolompis Mapan tetap setia dan melayani pekerjaan Tuhan, khususnya dalam pengembangan umatnya yang ada di GPDI Jemaat Betani Pindah. Itu Bapak Ibu Saudara, kita mau merayakan bersama hari yang sangat istimewa, hari yang sangat spesial bagi keluarga besar keluarga Kolompis Mapan.
Saudara, cantik sekali dan ganteng sekali saudara. Ini saudara yang kasih nama Tuhan. Tapi saat ini saudara sudah bukan bertempat lagi. GPI Medan Merdeka luar biasa, campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, sehingga keluarga hamba Tuhan ini boleh merayakan 50 tahun pernikahan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Kita lihat ini cucu-cucu. Peter, ya, cucu yang kedua. Andrew, cucu yang kedua.
siapakah aku ini Tuhan, dan siapakah keluargaku di hadapanmu, sampai Engkau membawa aku sampai sedemikian itu. Saya percaya pernyataan demikian juga yang disampaikan oleh keluarga besar Korompis Mata. Sampai hari ini mereka ada di hadapan Tuhan. Mereka katakan siapakah aku ini Tuhan. Karena kita semua yang ada di malam hari ini, kita mau berkata siapakah aku ini Tuhan, sampai aku boleh ada di hadapan-Mu malam hari ini.
ini, sehingga keluarga yang berbahagia diberkati, kami semua yang diundang diberkati oleh Tuhan. Setiap gangguan kuasa dalam ini setan sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Kami siap memuji dan memuliakan Tuhan, dan awaskan buka ibadah ucapan syukur malam ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Diucapkan selamat datang kepada Ibu Camat Kabupaten Utara yang malam hari ini boleh berkesempatan hadir. Kita mau berikan pujian dengan selesai yang terbaik karya kita. Haleluya. Kita memiliki Raja dan Ratu saudara kita, cantik sekali dan ganteng. Haleluya. Puji Tuhan. Kenapa? Ada sukacita, ada senyum Kristus yang terpancar dari wajah kedua orang tua kita yang ada malam hari ini, karena mereka tetap setia melayani Tuhan. Sekalipun ada banyak badai, ada banyak gelombang, tapi mereka tetap eksis sampai hari ini. Semua karena Tuhan. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan
datang bersama paduan suara serafim. Paduan suara serafim ini adalah dari DPD Sahabat Allah, Kampung Duri, Jakarta, di mana paduan suara ini juga gereja kami khususnya adalah di mana Bapak Profes beserta istri melayani juga di sana. Pada tahun 2007 saya sempat datang ke peta ini, dan ini kali kedua saya datang bersama dengan rombongan, dan sangat bersuka-cita kalau hari ini adalah hari yang sangat spesial, yaitu hari perkawinan emas dari Bapak Hudson Profes dan Elizabeth Mampal. Ada 3 pujian yang kami bawakan pada malam hari ini. Sesi pertama adalah lagu sebagai satu ucapan syukur kepada Tuhan. Dan lagu kedua, lagu etnik dari Tapanuli, judulnya Rebana. Dan sesi yang berikutnya untuk sesi yang kedua terakhir adalah lagu Great Hallelujah, ciptaan Handel. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.
keluarga besar Pendeta Bapak Hudson Porobis, anak-anak, menantu dan cucu. Haleluya. Haleluya. Saya bercerita dengan saya di Pembala 50 tahun tante, memang ada rasa capek, tapi setelah itu 50 tahun tante, saya jadi bersemangat kembali. Ibu Pembala bilang, kadang-kadang kalau suruh kita mau balik belakang. Dan saya juga sudah bercerita dengan satu orang ibu, dia bilang, kalau beberapa minggu kata itu rumah tangga, suruh mama di luar itu. Saat itu langsung satu kapal. Terakhir luar biasa rumah tangga yang dialami oleh keluarga dari keluarga. Tapi luar biasa yang Tuhan bagaimana kita ada Tuhan. Tidak mana kita ada Tuhan, selalu ada jalan keluar yang terbaik. Tidak ada rumah tangga pun yang ada urusan. Ada? Ada? Tidak ada. Cuma soal kunci itu sekali jadi masalah, tetapi oleh permulaan Tuhan ya solusinya selalu kita datang kepada Tuhan. Nah, kita timbang, ada jalan keluar, ada damai. Kalau kasih tunjuk orang PE masing-masing, yang ada jalan keluar, saudara-saudara sekalian. Tetapi hanya di dalam Yesus saja orang sebagaimana Tuhan. Luar biasa Tuhan. Kadang-kadang itu menangis seperti dengan suara. Kadang-kadang gelisah. Manusia sakit. Ya, ibu sekalian, kalau satu boleh atasi dengan doa, atasi dengan puasa. Haleluya, puji Tuhan ya, luar biasa. Kalau doa ini hari Bapak dapat dari orang berteman lama, Ibu Marta, Om Hira, yang berapa puluh tahun kami di Jakarta, saudara yang dikasih, setiap bulan puasa 3 hari, 3 malam, untuk anak-anak sehingga semua betul-betul dengan 50 sekian tahun kembali. Sementara saya TV sudah gencar-gencarnya masih acara mendekati hari Semita. Saya punya keluarga dari Jakarta, kasih tingkat dulu, ada telepon, rumah HP, kasih melalui surat, saya segera berangkat ke Jakarta. Saya sudah mengerti bahasa ini, karena ternyata setelah saya pindah ke Jakarta, sudah di video, memang itu pesan itu, memang mereka punya sudah pilihan jodoh di sana. Yang memang terjadi anak tunggal, cantik, lalu memang kemudian saya waktu pindah ke Jakarta, berita dari dia punya keluarga, dia punya suami orang murah, sempat masih ada di rumah. Jadi saya sudah tahu dalam ceritanya kalau saya pikir, oh ini yang kamu mau jodohkan sama saya. Cantik sama istri saya. Saya tidak peduli. Begitu bagi saya kalau jodoh mau lari kemana tidak akan kemana-mana.
fasilitas semua yang hadir malam hari ini. Kita hamba Tuhan, anak Tuhan, bersama keluarga kita mau melayani Tuhan, karena itu yang terindah di hadapan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kita percaya kasih Yesus yang indah ini yang menuntun perjalanan 50 tahun keluarga Rompis Makal sampai hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semua malam hari. Jadi kekuatan, jadi pengharapan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. yang kami realitakan dalam dedikasi kehidupan dan penghidupan kami dari hari ke hari, menjalani kehidupan di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga. Sungguh siapakah kami ini kalau bukan karena kasih-Mu, kalau bukan karena anugerah-Mu, kami bukan siapa-siapa, kami tidak ada apa-apanya. Tetapi karena kasih-Mu begitu panjang, dalam, lebar, luas dan tinggi dalam kehidupan kami, maka kami masih boleh berdiri tegak sampai pada malam ini. Keluarga hamba-Mu, keluarga pendeta Rompis Makal, dengan penuh
di malam hari ini, maka siaplah kami semua untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami tahu perkataan-perkataan dan pengajaran-pengajaran-Mu adalah bagian dan harta yang terindah dalam rangkaian acara ibadah syukur di malam hari ini. Datanglah bagi hamba-Mu dimaafkan, bukakanlah kebenaran-kebenaran firman-Mu yang kudus, dan biarlah kepada kami semua Engkau beri kepada kami kebenaran firman-Mu, kehendak-kehendak-Mu itu akan makin menyempurnakan sukacita ibadah syukur di malam hari ini, dan makin memberkati kehidupan kami semua dalam kehidupan kami masing-masing di tengah-tengah dunia ini. Terpuji dan mulia Tuhan buat selama-lamanya. Kami tahu selalu saja ada satu roh pekerjaan kuasa iblis setan yang tidak senang ketika kebenaran-Mu dibukakan, ketika kehendak-Mu dinyatakan. Oleh karena itu kami berdoa bersama, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, semua bentuk gangguan, halangan, rintangan yang dikerjakan oleh kuasa setan si iblis dalam bentuk apapun juga di setiap hati, pikiran, dan jiwa kami tolak dan kami hari di dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Pengurapan Tuhan yang khusus sudah diberlakukan bagi hamba-Mu, dan kami juga turut mendapatkan pengurapan kebenaran firman-Mu di malam hari ini. Terima kasih, terpuji dan mulialah Tuhan sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami sambut firman-Mu di malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang siap untuk firman Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Untuk menyampaikan Tuhan berjalan selanjutnya, saya serahkan kepada pendeta Bapak Iri atas. Haleluya, ada sukacita. Amin. Shalom untuk kita semua. Haleluya. Kita berikan sorak-sorak hormat. Haleluya. Sungguh hal yang luar biasa, di luar daripada skenario. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, juru selamat, gembala. Saya dan kita semua yang baik boleh hadir di tempat ini oleh rahmat dan anugerahnya, topangannya yang luar biasa, sehingga saya sebagai pengusaha bisa berdiri oleh karena anugerahnya, kekuatan dari Tuhan sendiri yang menopangnya. Dan saya berterima kasih untuk hal itu, dan juga terima kasih kepada Bapak Gembala yang menggembala, sekalipun mereka juga itu adalah mama, adik, mati yang terkasih. Sungguh ini hal yang luar biasa dalam hidup saya, dan saya belum pernah alami selama ini. Dan inilah keajaiban Tuhan, kita boleh ada di sini. Saudara, hamba Tuhan di sini berhari ulang tahun ke-75 besok hari, dan hari ini adalah nikah emas mereka. Mereka menjunjung firman Tuhan yang berkata di dalam Mazmur 136, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, dan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup mereka. Itulah sebabnya alasan yang sangat utama di mana kita hadir di tempat ini, karena Yesus sendiri yang akan menjadi pusat daripada penyembahan kita. Sungguh saya bersyukur kepada Tuhan karena kedatangan saya di tempat ini secara ajaib. Cerita sedikit perbualan tadi pagi secara luar biasa, karena saya adalah penumpang yang terakhir yang sudah ditutup. Bilang sebentar masih boleh. Oh itu satu bilang, oh iya masih boleh. Sudah. Ternyata saudara, pesawat Lion Air delay. Ternyata rombongan hampir 50 orang. Dan hari ini saudara lihat mereka ada di sini dengan penuh sukacita. Amin saudara. Pesawat delay adalah keuntungan bagi saya sehingga saya padahal ini rombongan ini sudah panas saudara. Ditambah lagi dengan rombongan yang dari Manado dikepalai oleh, kita lihat Cisince mulai takut, rombongan banyak ini. Cisince di dalam hati ini kalau ini ada jadi beragam gawat ini acara ini. Haleluya. Untuk ada Uhi berdoa. Uhi berdoa di mana? Uhi bilang pasti waktu mesti setengah jam lagi.
suruh jam 9 kamu nggak boleh pergi naik kapal cepat. Tapi doa dari orang benar besar kuasanya. Sebabnya malam hari ini kita bersyukur sebab Tuhan itu baik. Haleluya. Tuhan itu baik. Jam 10 lewat pesawat sudah pintu hadir Tuhan. Belas kasihan dan perkenan yang turun mulai dari lapangan, dan itu sangat membawa sukacita besar. Lalu saya ketemu dan mandi saya berkata, Opo, sayang, itu majelis daerah batal datang karena ada sakit. Jadi saya siap-siap kan. Oh iya, kalau membawa itu kata-kata selamat datang. Mandi ini bilang terus sampai 9 sore. Mungkin ada utusan dari majelis daerah yang akan datang untuk sebabnya saya cepat-cepat pinjam jas kepada adik saya ini untuk cocok kesempatan untuk malam hari ini. Dalam setengah jam ke depan kita akan mengupas tuntas pesan Tuhan yang keluarga Koropis mengangkat tema pada malam hari ini, yaitu bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baiknya. Sebab kita akan masuk pada firman Tuhan. Sama-sama kita akan buka Alkitab kita, Mazmur 136. Ini ayat yang sangat luar biasa. Oleh Daud diwahyukan oleh Roh Kudus dan menjadi berkat kepada kita. Apakah kita bisa berdiri mungkin sejenak untuk menghormati firman Tuhan? Mazmur 136 ayat 1, 2, dan 3. Mungkin bisa tampil di layar, tidak? Ayat 1 mulai 2, 3. Bersyukurlah kepada Allah SWT, bahwasanya untuk keselamatan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih saudara. Ayat ini untuk mengingatkan bangsa Israel atas segala kebaikan Tuhan yang mereka sudah alami. Kira-kira 550 tahun yang lalu untuk Daud tulis ini. Lalu Daud sampai hari ini kira-kira ada 3000 tahun. Berarti ayat ini sudah bisa diperkirakan kira-kira 3550 tahun ditulis oleh Daud dan masih punya kuasa sampai hari ini. Di mana kuasanya? Daud berkata kepada orang Israel, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sampai 3 kali. Perlu digaris bawahi kata bersyukurlah. Ini adalah sebuah bahasa orang Kristen. Bersyukurlah itu tidak bisa lepas dari iman orang Kristen. Sampai 3 kali ditulis pada ayat yang kedua juga ditulis bersyukurlah kepada Allah bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 3 berkata bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Daud memberi garis bawahi kepada Israel. Ini adalah satu pesan penting untuk rumah-rumah tangga dan setiap orang percaya yang hidup di akhir zaman ini. Karena Daud mengingat bersyukur adalah merontak, lawan kata bersyukur adalah murtad kepada Allah. Dan akibatnya bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir hampir semua punah di padang gurun karena mereka memberontak. Paulus kepada Tesalonika berkata 1 Tesalonika 5 ayat 18, bersyukurlah senantiasa. Amin saudara. Kita bersyukur karena cuaca hari ini baik, tidak hujan. Kita bersyukur sekalipun ada lampu padam. Yesus adalah pusat dari syukur kita. Itu sebabnya kita diundang oleh keluarga Koropis di tempat ini dengan alasan untuk satu maksud, mereka bersyukur dan tidak bersyukur. Sesuai dengan kesaksian Ibu Gembala dan Bapak Gembala tadi, mereka penuh rasa syukur. Keluarga ini bersyukur. Daud berkata kepada siapa kita bersyukur? Kepada Tuhan, bukan kepada langit, bukan kepada bintang, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan.
di bawah dan otoritas karakternya yang baik, yang tidak ada tanahnya. Dan dalam perjanjian lama Tuhan itu adalah Jehovah Allah 3 generasi Abraham, Ishak dan Israel. Yang orang Israel menyebutnya Elohim, baru orang yang berkuasa dan yang berwibawa itu, yang ditulis oleh Matius pasal 8 ayat 18, kepadamu telah diberikan kuasa baik di surga maupun di bumi. Dan orang itu adalah bernama Yesus Kristus dari Nazaret, yang bangkit dari antara orang mati, yang hari ini dia terundang khusus. Hari ini dia akan memberikan kemuliaan kepada kita. Yesus Kristus itu adalah namanya. Berarti Daud memberikan pesan kepada bangsa Israel. Hai bangsa Israel, bersyukurlah kepada Tuhan Yesus, sebab bahwasanya yang baik dan untuk selama-lamanya. Persekutuan yang indah di tempat ini secara luar biasa. Tetangga yang ke-50 sesuai dengan kesaksian Ibu Gembala. Saya pikir penuh itu masalah di hati, masalah penuh sampai kepala, sampai beliau tidak mampu untuk memikirkan, sampai beliau untuk mengambil puasa. Haleluya, haleluya. Berbahagialah jemaat GPDI di tempat ini memiliki gembala yang suka doa dan puasa, lalu bersyukur kepada Tuhan senantiasa. Daud bersyukur kepada Tuhan, sama seperti gembala GPDI bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana, apa alasan mereka bersyukur kepada Tuhan Yesus? Daud memiliki 3 alasan untuk mereka tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Daud beda dengan bangsa Israel yang bersungguh-sungguh. Malam hari ini kita juga beda dengan orang-orang yang duniawi. Amin, saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus sebab Dia baik. Lalu apa alasan untuk kita bersyukur? Ada 3 hal yang ingin saya bagi kepada saudara sebagai kajian di dalam tema kita bersyukur. Yang pertama, apa alasan Daud bersyukur? Apa alasan jemaat GPDI Bethani bersyukur? Apa alasan daripada keluarga Kolombis bersyukur? Ada 3 hal di dalam Roh Kudus yang saya dapat mengerti. Yang pertama, kita bersyukur dan keluarga ini bersyukur kepada Tuhan Yesus. Alamat yang tepat untuk kita bersyukur. Sebab yang pertama, apa saudara? Dia baik. Yang kedua, kita bersyukur karena kasih-Nya tidak musiman, tapi kasih-Nya untuk selama-lamanya. Yang ketiga, alasan dari Daud bersyukur sama dengan gembala dan jemaat di tempat ini bersyukur karena kesetiaannya tidak dilapuk oleh hujan. Haleluya, amin, haleluya. Biarlah 3 poin ini akan menjadi modal waktu sebelum kita melangkah di tahun-tahun 2015 ini, amin. Biarlah 3 poin ini akan menjadi kajian bagi kita, menjadi modal untuk dengan iman kita melangkah dan mencapai kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Haleluya. Maka 3 hal ini akan menjadi kajian. Bertandingan dengan bersyukur dari Daud dan gembala di tempat ini. Yang pertama, sebab Ia baik. Tuhan Yesus itu tampil di layar Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani. Yesus bukan bos untuk dilayani, tapi Dia mau melayani kita malam ini. Haleluya. Saudara, ada keperluan apa malam di sini? Saya doa dengan iman Tuhan, saya rindu juga keluargaku Patrasana ini mencapai garis 50 tahun emas. Dia datang untuk melayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang pertama, kebaikan Tuhan Yesus adalah mengadakan pertukaran demi sebuah tebusan. Matius ini ditulis saat bangsa Romawi berkuasa
Dan ketika bangsa Romawi berkuasa, maka ada pasar budak di sana. Kalau sekarang cuma jual beli daging sapi dan daging ayam, tapi zaman Matius ini menulis di sana bangsa Romawi memperjualbelikan manusia sebagai budak. Amin. Haleluya. Betapa hak asasi manusia belum berlaku. Romawi beli budak dan dia mau ngapa-ngapain, mau jadi kerja paksa, tidak ada hamba di sana. Demikian juga iblis. Ketika upah dosa itu maut adanya. Haleluya. Kita tadi tidak terbuang 12.220, tapi dia tukang tebusan saya dan saudara dengan darahnya yang sangat mahal. Haleluya. Saudara, alasan untuk kita bersyukur bahwa ada kebaikan Tuhan yang paling pertama mengandung penebusan, pertukaran budak oleh iblis, ditukar oleh Yesus Kristus. Yeremia 29 ayat 10, dia punya masa depan bagi kita. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, aku tahu rancangan apa yang terbaik bagi kamu, bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan sakit, bukan rancangan masuk di nusa kamana, bukan rancangan hukuman tembak mati, tapi rancangan yang membawa masa depan yang penuh dengan pengharapan. 5 tahun ini sebelum 50 tahun yang lalu, ini adalah sebuah harapan besar dari keluarga Korbis. Malam hari ini harapan itu menjadi kenyataan. Mau saudara memiliki pengharapan yang menjadi kenyataan? Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Yesus yang baik, tidak ada jual beli normal. Yesus yang baik punya rancangan masa depan dan menyusul begitu mungkin yang menyusul Bapak Gembala melihat dan Bapak menyusul kembali akan ada masa depan yang penuh pengharapan. 50 tahun kita begitu dihormati karena penuh dengan kemuliaan. Yang kedua disyukuri karena dia baik. Yang ketiga saya catat di sini Efesus pasal 2 ayat 10. Kita diciptakan oleh Allah. Kita ini adalah buatan Allah, diciptakan oleh Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Haleluya. Kita ini buatan tangan Allah. Lebih dahsyat lagi dirasain, kita bukan made in Japan, kita bukan plastik, tapi kita adalah gambar dan rupa Allah. Kita berikan tepuk tangan untuk Yesus. Saudara tahu Yesus Kristus. Yohanes 10 ayat 20. Lalu ayat ini poin yang ketiga, kita ini bukan buatan, sembarang buatan, tetapi kita buatan Allah dengan penuh, karena kita buatan Allah. Bapak Ibu tolong tengok kiri kanan, suami istri tengok. Haleluya. Betapa dahsyatnya Allah kita. Dia mengangkat kita sebagai wakilnya di dunia ini. 2 Korintus pasal 5 ayat 20. Kita ini adalah utusan-utusan Allah. Haleluya. Betapa dahsyatnya kita ini. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Saat kejadian 1 ayat 26, kita ini gambar dan rupa Allah. Tapi ketika berbuat dosa oleh iblis, maka kunci rekening Yesus Kristus menciptakan kita kembali. Berarti kita sanggup membawa segala sesuatu baru dalam hidup kita. Haleluya. Ini bukan jual beli, tetapi dalam Injil Matius, dalam perjanjian penuh dengan orang-orang yang hasil daripada restorasi ulang oleh Yesus Kristus, hasil
sayang segala malam ini kita dipanggil, diciptakan kembali untuk melakukan perbuatan baik. Gereja GBDI, sahabat Allah yang ada di Jakarta begitu jauh, mereka telah berjuang hampir nyaris delay pesawat, tapi mereka datang untuk melakukan perbuatan baik. Mereka bersaksi dan puji. Haleluya. Kita doakan grup ini bisa tampil lebih hebat lagi apa masalah. Ya, dengan hebat ini ada orang lumpuh yang dicatat. Ketika kalian ini ada suatu yang bertumbuh, jangan hanya berarti ada tiga bentuk gereja Tuhan. Yang pertama dia mengurus, yang kedua tadi Yesus sebut dalam kata kelompok kami yang benar kamu baca di luar Yesus Kristus sudah ada masa depan. Haleluya. Tidak perlu kupas lebih jauh karena waktu saya hanya 20 menit. Yang keempat, Tuhan Yesus itu baik. Saya catat di sini, Dia adalah Gembala kita yang baik. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan dia akan masuk dan keluar. Orang dunia hanya masuk dan boleh keluar karena tidak diusahakan tangan. Tapi orang Kristen masuk dan keluar menemukan pada rumput. Haleluya. Masuk dan keluar kita menemukan berkat. Masuk dan keluar gereja jemaat menemukan mujizat. Masuk dan keluar dijamin oleh firman Allah. Haleluya. Berarti yang keempat, Tuhan itu baik, sebab Dia berperan sebagai gembala kita yang baik. Dia memberikan kita makan tepat pada waktunya, dan Dia sumber penolong kita yang ajaib. Kalau itu tidak bisa mengutarakan sesuatu kepada Bapa, Imbang dan Moh, ceritakan kepada Yesus Kristus. Dia Tuhan yang baik. Masih sudah melanjutkan dengan Tuhan, masih berikutnya. Yang kelima, Tuhan Yesus yang baik. Mazmur 185 ayat 14. Tuhan Yesus itu penopang semua orang yang jatuh. Wah, luar biasa. Dan penegak bagi semua orang yang tertutup. Dalam Alkitab itu penuh dengan rumah tangga yang tertutup. Entah persoalan apa yang mereka alami. Saya tidak mampu mengatakan Yesus yang penuh syukur. Lalu kita akan masuk yang kedua, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih. Oh, kasih yang luar biasa. Saya catat di sini poin yang kedua, untuk selama-lamanya kasih. Kasih mendorong mereka meninggalkan kenyamanan di Jakarta. Kasih ini yang mendorong untuk lebih lagi. Kasih ini adalah sebuah fondasi. Kasih ini adalah sebuah dasar yang kuat untuk sebuah rumah tangga. Tanpa kasih, kesaksian tadi berkata, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik dan sungguh amat baik. Kasih ini memberikan kesempatan yang kedua bagi kita untuk kembali memperbaiki perjalanan nikah kita. Haleluya. Kita diundang dalam sebuah pernikahan yang dulu 90 tahun. Kasih itu memperbaiki kembali apa yang kurang pada suami dan apa yang lebih pada istri. Ini saling klop seperti batu-batu yang saling mengikat sehingga kuat cinta kasih dalam rumah tangga orang Kristen. Karena demikianlah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, saya lihat sebagai penting. Yang terakhir adalah setia. Jadi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus kasihnya selama-lamanya. Dan yang terakhir setia. Saudara, Yesus Kristus adalah Tuhan kita yang setia. Yesus Kristus yang berjanji tetap setia. Haleluya. Bilangan pasal yang ia menyesal rasakan ia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara dan tidak menepati. Ayat ini kuat bagiku sebagai modal, sebagai pengusaha untuk melakukan amanat Allah. Karena tugasku sebagai pengusaha bukan hanya kumpul duit saja,
dalam janjinya, dalam kapasitasnya dia setia. Dia tidak pernah berubah dalam janjinya. Luar biasa saudara. Kita akan lihat sebagai bukti kesetiaan daripada Yesus Kristus pada perjanjian yang lama. Tidak berubah sampai malam hari ini. Pantas dari kita beriman sungguh kepadanya. Kita melihat perjanjian lama Tuhan Yesus juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia akan menyelamatkan umatnya. Saudara tahu siapakah umat Allah? Adalah Abraham, Israel, dan Yakub itu. Salah satu contoh yang saya ingin buktikan bahwa janji Yesus Kristus itu ya dan amin. Dia tidak pernah lupa. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkirlah ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datang seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Kata anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu murid-murid datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah dia pergi dan mengikuti kita." Dengan teriak-teriak. Ayat 24 adalah ayat yang menandai gambaran dari kasih Yesus. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub." Yesus Kristus yang sama kemarin, Yesus Kristus yang sama hari ini. Dia tidak berubah untuk hari-hari yang akan datang. Hari ini dia akan berjanji kepada kita. Catat janji-janji Yesus Kristus. Lama atau cepat, engkau akan melihat kenyataan dalam hidup ini. Haleluya. Firman Tuhan demikian sudah terjadi. Ayat yang terakhir, saya ingin memberkati kepada jemaat GPD di sini yang sudah berlelah sebagai panitia, sebagai saudara. Aku menjamin Mazmur 89 ayat 29 naik lagi, untuk selama-lamanya dan perjanjianku teguh bagi jemaat yang berdiri di sini. Saudara setiap itu diberkati. Mari kita baca ayat ini lebih keras dari ayat ini. Siap saudara? Lalu kata dia ini, saudara ganti keluarga. Kalau saya maka keluarga pada seandainya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Kita baca ayat ini, ganti dia itu adalah nama-nama daripada saudara, sehingga saudara dimeteraikan oleh firman Tuhan. Siap saudara? 2, 3 kita baca. Haleluya. Sama-sama 2, 3. Aku akan memberi kasih setia bagi keluarga bangsa semua untuk selama-lamanya dan perjanjian itu bagi dia. Ayat 35 masih indah sekali, powerful, penuh kuasa. Ayat 35. Haleluya, haleluya. Allah berjanji amin. Sampai jumpa waktu nanti nafiri Allah berbunyi dan sampai kalau Allah berbunyi dan kita akan dikumpulkan kembali